Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia dan teman-teman Liputan 6 meski membawa kartu Indonesia Sehat ada seorang pasien perempuan di Kota Padang, Sumatera Barat diduga ditolak RSUD Rasidin dengan alasan bukan pasien gawat darurat hingga akhirnya meninggal dunia. Petugas rumah sakit tersebut meminta agar pasien dirawat di poli umum ya sebelumnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita bersama, karena ini bukan kasus sekali dua kali terjadi di Indonesia, kondisi kedaruratan apa yang sebetulnya yang bisa ditangani di IGD, siapa yang bisa menilai atau melakukan judgment ataupun assessment, ini akan kita bahas bersama dengan Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat pagi, Pak Timbul, apa kabar sehat? Saya langsung saja ya Pak. Ya, selamat Ini pagi Bu, selamat pagi Mbak. Ya, sehat, baik, salam sehat selalu. salam sehat. Pak, kira-kira apa tanggapan Bapak terkait dengan kasus ini? Ya, pertama kita berduka cita ya terkait dengan korban ibu yang akhirnya meregang nyawa karena memang terkait dengan kegawat daruratan ya. Sebenarnya terkait dengan kegawat daruratan kan jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan 328 2014 dan regulasi berikutnya. Itu kan jelas ketentuannya bahwa kalau ada kegawat daruratan eh, harus ditangani di IGD ya. Nah, memang tentunya ada indikator apa? Ada ukuran-ukuran untuk kegawat daruratan misalnya ya. Demam bisa 40, ketika DBD 100, 100 ribu ke bawah trombositnya baru dianggap. Tetapi kan memang angka-angka itu tidak menjadi rujukan yang kaku gitu loh. Seseorang yang dengan panas demam 38 derajat, mungkin juga dia belum cukup kuat lagi gitu untuk bisa bertahan tidak untuk 40 derajat. Nah, jadi memang tentunya pertama yang mau saya katakan ya bahwa rumah sakit itu punya ajas. Yang pertama adalah keselamatan pasien gitu. Bahwa rumah sakit harus berupaya untuk menyelamatkan pasien. Sehingga tidak boleh ada rumah sakit yang menolak pasien. Nah, kalaupun ada datang pasien dengan gawat darurat, dia tidak kuat lagi setelah diukur demamnya, misalnya DBD, trombosit dan Hmm, sebagainya. Memang ada angka-angkanya, tetapi kita juga harus oke. lihat kondisi pasiennya. Nah, jadi memang begini nih, ini harus diakui dan pemerintah ya sampai saat ini belum bisa menyelesaikan persoalan klasik yang muncul antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit, yaitu adanya pending claim, adanya dispute claim yang memang termasuk di dalamnya adalah kalau ada pasien JKN datang, dia merasa kurang kuat lagi, ditangani oleh rumah sakit, diklaim apa dianggap sebagai gawat darurat, oleh BPJS tidak diterima ya klaimnya sehingga terjadi dispute. Nah, ini yang saya duga kuat, mungkin rumah sakit ini menganggap bukan gawat darurat sehingga kalau dia nanti menangani, dia takut tidak dibayar oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien merasa tertolak dan ya tadi faktanya merenggang nyawa. Memang saat ini ada masalah dengan relasi rumah sakit dengan BPJS untuk melayani pasien JKN terkait dengan kriteria-kriteria gawat darurat yang di lapangan, yang di rumah sakit di IGD khususnya. Nah, jadi saya mau bilang bahwa ini harus selesai. Ya, beberapa saat yang waktu itu kan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Umum dan sebagainya itu kan melakukan rapat kerja dengan Komisi 9. Yang mengemuka itu tentang dispute claim, tentang pending claim yang memang juga ini bagian dari pembiayaan yang di IGD tersebut. Oke, kami juga telah mencoba menghubungi Humas BPJS dan juga Kepala BPJS Bapak Ali Gufron, namun memang belum mendapatkan respons, Pak. Terkait dengan kondisi kedaruratan apa sebetulnya yang bisa ditangani di IGD dan siapa yang bisa menilai. Barangkali BPJS Watch selama menjalankan tugas dan fungsinya dalam beberapa waktu bisa menyampaikan kepada kami apa-apa saja temuan-temuan di lapangan. Mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan kondisi-kondisi kedaruratan apa yang bisa ditangani selama ini. Ya, jadi memang kami juga berapa kali mendapatkan laporan soal kondisi di IGD ya. Nah, jadi ketika ada masuk dibilang oleh rumah sakit bahwa ini
masuk kategorial, tapi dalam sisi ini belum masuk kategori gawat darurat. Nah, mereka mau, Ya. tapi mereka nggak mau merawat karena khawatir tidak ditangani, tidak dibayar dia. Itu ada tuh. Nah, saya memang waktu itu melakukan laporan kepada BPJS Kesehatan nanti supaya mereka berkoordinasi dengan rumah sakit supaya jelas bahwa pasien ini tidak boleh dalam kondisi, memang saya lihat juga kondisinya tidak memungkinkan untuk pulang supaya tetap di IGD untuk bisa dirawat. Nah, jadi kalau saya waktu itu melakukan upaya menghubungi BPJS. Nah, demikian juga untuk ke depan ya, untuk beberapa kasus ke depannya mungkin yang seperti ini. Ayo rumah sakit tolong hubungi dulu BPJS Kesehatan. Kalau memang rumah sakit menganggap ini gawat darurat, walaupun belum masuk ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, ini juga harus bisa dilihat secara fakta di lapangan bahwa tidak semua orang itu memiliki kesamaan kemampuan dengan ukuran-ukuran yang ada. Sehingga dia bisa mengambil sebuah kebijakan yang disetujui oleh BPJS Kesehatan dan akhirnya pasien ditangani gitu. Ini kan Oke, berarti persoalan kekhawatiran rumah sakit ya. Mungkin rumah sakit takutnya, oh nanti tidak akan dibayar oleh si BPJS Kesehatan gitu. Akhirnya apa? Mengabaikan apa si pelayanan ya. padahal Menga- dengan sangat jelas di pasal 438 Undang-Undang 17 tahun 2023 ya tentang kesehatan dengan sangat jelas ini kelalaian tenaga kesehatan, tenaga medis dan pelayanan dalam pelayanan darurat, tenaga medis yang lalai memberikan pertolongan darurat yang menyebabkan cedera serius atau kematian dipidana dengan hukuman penjara yang cukup berat mencapai 10 tahun atau denda hingga 2 miliar. Jadi sebenarnya itu nggak boleh ditolak tuh kalau memang dia gawat darurat harus ditangani gitu. Jangan sampai ini ada muncul pasal 438 yang menyebabkan juga nanti ada dispute rumah sakit dengan pasien. Tapi kembali bahwa utamanya azas rumah sakit adalah keselamatan pasien. Ya, Oke, jadi yang berpotensi untuk mendapatkan posisi yang tidak nyaman ataupun yang lebih berisiko di sini adalah petugas medisnya. Apakah benar begitu, Pak? Contohnya tadi, ketika mengabaikan juga akan mendapatkan sanksi, namun ketika mengikuti peraturan ataupun hati nurani untuk menolong juga tetap berisiko tidak apa ya, mungkin tidak dibayarkan kepada rumah sakit sehingga mendapatkan sanksi juga dari tempat bekerja. Apakah begitu? iya, jadi memang si rumah sakit ini kan artinya kalau dia menolak potensi kenapa 38. Kalau dia menangani karena memang dia ukur memang benar nih pasien dalam kondisi dia khawatir tidak dibayar oleh BPJS Kesehatan kan begitu. Nah, oleh sebab itu memang tentunya yang utama dilayani dulu tapi nanti koordinasi yakinkan BPJS Kesehatan bahwa kondisi pasien ini seperti yang dikatakan ini gawat darurat gitu loh bahwa orangnya tidak akan semua sama dengan kriteria-kriteria yang ada di Permenkes 28 2014 yang memang tentunya ini harus bisa disikapi yang utama untuk keselamatan pasien. Jangan Oke, berbuat dengan regulasi padahal kondisi pasiennya 38 aja sudah mungkin tidak kuat begitu. Ya. Atau misalnya dia trombositnya masih 130, 140. Dia pulang aja udah turun. DBD itu kan gitu, trombosit akan cenderung turun. oke, oke, Nah, jadi oke. jangan sampai menciptakan resiko-resiko yang mengakibatkan satu keselamatan pasien, kedua si rumah sakit juga akan punya dilema gitu. Nah, oleh sebab itu tadi saya bilang bahwa rumah sakit harus membangun sistem dengan BPJS Kesehatan. Bila ada masalah seperti ini, ayo rembukan langsung dan putuskan di sana. Kalaupun tidak, dia misalnya belum masuk kategorial, apa yang harus dilakukan? Misalnya, dia harus dirujuk dari rumah sakit, dibawa dengan ambulan ke puskesmas. Misalnya pun dianggap belum masuk kategorial gawat darurat gitu. Pak, ini pasien kan nggak tahu. Tetap harus dikasih solusi, tidak disuruh Mhm. pulang. Dengan cara apa? Cari rumah sakit, cari puskesmas atau FKTP klinik lainnya yang memang bisa melayani dia 1 kali 24 jam, misalnya jam 1 pagi atau jam 12 malam, kan nggak mungkin dibilang, oh puskesmasnya besok pagi baru buka, oh kliniknya nggak bisa, padahal dia memang membutuhkan saat itu. Jadi kalaupun BPJS Kesehatan dan rumah sakit IGD ini mengatakan tidak gawat darurat, apa solusinya untuk si pasien yang memang dia membutuhkan pelayanan? Ya, kalau dibilang ini FKTP dulu ke puskesmas dulu, oke, kirim
Dan Oke. pastikan puskesmas itu buka untuk bisa memastikan dia dilayani. Jangan sampai menunggu besoknya jam 9, jam 8 baru buka. Nah, kalau memang di satu daerah itu nggak ada, tanganin aja nggak apa-apa di sana. Karena biar bagaimanapun juga, dia datang dengan kondisi yang tidak sehat, harus dapat layanan. Kalau dibilang ke FKTP dulu, fasilitas kesehatan tingkat pertama, arahkan ke FKTP mana yang buka jam 12 malam, jam 11 malam, jam 2 pagi, dan sebagainya. Kalau memang nggak ada, layani di sana. Dan ini Oke, baik. kebijakan untuk keselamatan pasien. Baik, kalau kita mendengar dari alasan pihak rumah sakit, petugas medis yang berada di lokasi tersebut disebut tidak memiliki sense of emergency atau kepekaan terhadap kedaruratan. Apakah ini juga adalah indikasi mungkin pihak medis atau petugas medis yang bertugas pada saat itu juga menahan diri untuk tidak menolong karena ada indikasi-indikasi eh, potensi perselisihan klaim? Ya, Kalau kalau menurut Bapak? menurut saya ya, petugas medis, dokter, perawat, dan sebagainya di IGD itu pasti sudah dilatih tentang sense of emergency-nya. Dia pasti tahu itu. Nah, cuma yang memang menjadi persoalan kan tadi antara kriteria gawat darurat ditangani tapi belum masuk ke ukuran-ukuran sehingga mereka takut untuk tidak dibayar klaimnya yang menyebabkan tadi dispute claim, ya kan, claim pending dan sebagainya. Nah, ini yang memang umumnya seperti itu menurut saya. Kalau dia coba ya, ada datang nih pasien, dia pakai pasien umum bayar sendiri, ditolak nggak? Enggak, pasti dia dilayani. Nah, sekarang bagaimana dengan pasien JKN? Nah, ini kan persoalan nih. Kalau pasien umum dia datang, saya bayar sendiri deh, pasti dilayani. 100% dilayani karena langsung uangnya hadir. Nah, Hmm, tetapi sekarang masalah pasien JKN, apa harus dulu berdebat tentang kriteria terkait dengan takutnya, oh nanti dibayar atau tidak sebagainya. Itu kan nggak boleh harusnya. oke. Hmm. Makanya JKN BPJS Kesehatan bisa hadir di rumah sakit untuk mengatasi ini, Itu ya. adalah solusi terbaik mungkin Iya, ya Pak untuk nah saat ini. kalaupun nanti BPJS Kesehatan dengan rumah sakit mengatakan, Pak, Bu, ini belum kriteria gawat darurat, Ibu masih ini. Tapi saya sakit, Pak. Oke, apa solusinya untuk malam itu bagi pasien ini? Oke. Kan harus ke FKTP. Ya cari FKTP mana yang memang bisa dirujuk. Misalnya dia nggak bisa jalan lagi dan sebagainya, bawa dengan ambulan. Misalnya seperti Oke, itu. Mbak. Jadi tidak boleh dengan kondisi mereka pasien membutuhkan layanan medis disuruh pulang untuk menunggu besok Mhm. sampai buka FKTP-nya dan sebagainya. Tidak boleh. Kalau memang tidak ada, layanin di sana. Ada diskresi yang harus dibangun antara IGD rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Kalau dia disuruh pulang dalam kondisi yang tidak memungkinkan lagi, ya tadi akhirnya meregang nyawa. Oke, baik. Wah, nggak ada lagi Ya. cadangannya kan gitu. Baik, iya tentu ini yang juga menjadi PR bersama, baik dari pihak pemerintah dan juga BPJS dan juga pihak rumah sakit tentunya, agar menemukan solusi ya. Mungkin tadi adalah dengan menghadirkan petugas BPJS yang bisa membantu untuk mengklarifikasi pasien mana yang memang membutuhkan pertolongan sambil dibantu oleh diagnosis dari, petugas medis begitu ya Pak ya? Ya, dan tentunya juga kan ada dengan kecanggihan teknologi kan juga bisa gitu Mhm, ya. Tanpa hadir fisik dia juga bisa melihat kondisi dan sebagainya sehingga bisa iya, diputuskan apa yang harus diambil oleh rumah sakit IGD ini dengan persetujuan BPJS kepada pasien ini. baik. Kalau memang betul mereka sepakat tidak kriteria gawat darurat, rujuk bawa ke puskesmas atau klinik yang memang yang masih buka sehingga bisa dilayani. Oke, baik. Ya. Kami juga masih menunggu respons dari Kepala BPJS dan juga Humas BPJS terkait tadi kondisi kedaruratan apa sebetulnya yang bisa ditangani di IGD dan siapa yang bisa menilai. Nah, ini tentu yang menarik juga kita tunggu dan nanti dengarkan bersama apa yang menjadi pertimbangan dari BPJS tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Terima Timbul kasih. Siregar, Ya, terima kasih, Mbak. Koordinator Advokasi BPJS Watch atas pandangannya dan itu tadi wawancara kami bersama dengan Timbul Siregar terkait dengan kasus yang viral baru-baru ini, ada seorang pasien perempuan di Kota Padang, Sumatera Barat yang diduga ditolak sebuah rumah sakit dengan alasan bukan pasien gawat darurat hingga akhirnya meninggal dunia. Ini adalah daftar panjang Ya. sejumlah kasus terkait yang memang menjadi masalah klasik begitu ya di bidang kesehatan di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan sedang Terima viral kasih, saya terima Gracia kasih. Tobing.
Terima kasih. Salam CTV.